Anda masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Untuk kali ketiga tahun ini, pemerintahan Prabowo Subianto kembali mengeluarkan paket stimulus untuk menggerakkan konsumsi dan mengungkit pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diingatkan agar tidak sekedar mengobral stimulus, tapi juga membenahi masalah mendasar di struktur ekonomi. Mampukah stimulus obral diskon ini mendongkrak ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat? Kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Di studio sudah hadir, ada Ketua Umum Afiliasi Global Retail Association, Pak Roy Mande. Selamat pagi, Pak Roy. Selamat pagi. Ya. Kemudian dari sambungan daring juga ada Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Ya, dan saudara, kami juga sudah berusaha mengundang kantor komunikasi kepresidenan, namun hingga saat ini belum ada respon ataupun belum ada yang bersedia bergabung dalam dialog hari ini. Saya mau ke Pak Roy dulu nih, Pak Roy. Pak Roy, kalau kita berkaca kemarin nih di momen Lebaran, kemudian di momen Natal, momen Tahun Baru, itu sebenarnya konsumsi masyarakat gimana sih? Apakah memang kemarin ketika ada stimulus yang di Lebaran itu cukup bisa mendongkrak konsumsi? Ya, sebenarnya kejadian yang dari Januari sampai dengan bulan ini bukan baru tahun ini, tapi sudah dari tahun sebelumnya. Di mana kita ketahui bahwa fokus pemerintah memang bukan untuk bagaimana melihat potensi konsumsi rumah tangga, tetapi banyak fokus yang sekarang sedang dilakukan. Nah, diantaranya misalnya yang kita ketahui ya, yang sebagai dampak ketika konsumsi tidak fokus diurus. Yang pertama adalah kita tahu bahwa indeks kepercayaan konsumen dari bulan ke bulan, dari Januari, Februari, Maret itu turun terus. Artinya masyarakat untuk spending money mereka khawatir, berjaga-jaga dengan ekonomi atau situasi currency yang lemah, rupiah, kemudian juga situasi global, supply chain yang defisit, sehingga masih naik turunnya fluktuasi harga pangan. Sehingga mereka kepercayaan untuk spending money itu terlihat turun. Bahkan yang kedua adalah pertama kali dalam 16 tahun sebelum Ramadan itu terjadi deflasi. Ya, bulan Maret itu 0,48. Jadi maksudnya adalah bahwa sesuatu yang kejadian ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya yang belum selesai atau belum fokus diselesaikan. Nah, kemudian kita tahu ketika bulan Ramadan dikeluarkan berbagai insentif. Di antaranya misalnya ada juga diskon tarif mudik. Ya. Tapi pada kenyataannya masyarakat 24%, hampir 50 juta tidak melakukan mudik, membatalkan mudik. Karena mereka khawatir. Kemudian apalagi? Diskon pesawat. Nah, sekarang diskon pesawat itu untuk siapa? Jadi pertanyaannya ini diskon-diskon ini atau aturan-aturan kebijakan yang mau dibuat yang notabene dibilang buat daya beli, tapi buat siapa? Nah, sekarang kenyataannya ketika kami survei, itu Ramadan kemarin tuslah untuk masyarakat menengah ke bawah yang biasanya naik bus akap antar kota, antar provinsi, tuslah malah naik. Ya. Sementara yang menikmati tol tarif mudik itu adalah yang punya mobil. Ya. Kemudian yang naik airlines tentu yang nggak ada masalah untuk keluarkan uang. Ya. Jadi ini untuk siapa? Untuk kaum elitis, kah? Atau untuk kaum tertentu? Ya, sosial ekonomi status kita itu nggak sampai 10%, 8,5% itu kelompok yang atas. Yang paling besar ada kelompok tengah, kemudian kelompok marginal di dalam piramid. Jadi ini kebijakan ini untuk siapa? Nah, kemudian sekarang diulang lagi. Ada kebijakan yang sifatnya itu untuk diskon lagi, diskon tarif tol, kemudian diskon airlines. Ini untuk siapa sebenarnya? Ya. Kita ketahui bahwa middle class itu sudah turun signifikan ya, dan angka itu tidak bisa dipungkiri. Nah, sekarang mereka bertahan untuk bagaimana membayar uang sekolah di bulan Juni. Terus bagaimana dong diskon airline? Buat apa? Buat siapa dong? Nah, ini dia nih. Yang kita menarik memang pertanyaannya adalah itu tadi kan kita untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Ini kan kebanyakan yang lagi susah kan sudah masyarakat kelas menengah ke bawah gitu ya, dengan adanya diskon tarif pesawat, diskon tarif tol. Kemudian ini kan sebenarnya sasarannya kemana sebenarnya? Saya mau nanya ke Mas Bima, kalau Anda melihat stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintahan di triwulan ini yang untuk ketiga ini bagaimana nih Mas Bima, kalau lihat poin-poinnya tadi ada diskon tarif pesawat, kemudian kereta, tarif tol yang sebenarnya menjangkaunya ke kelas menengah ke atas seperti itu. Ya, ini kan placebo. Placebo itu obat nggak ada isinya.
Artinya yang dibutuhkan masyarakat ini lapangan pekerjaan, tapi karena tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, pemerintah akhirnya membuat stimulus yang pendek-pendek. Diskon tarif listrik misalnya Juni, Juli, kemudian bantuan subsidi upah lebih rendah daripada zaman COVID, tapi rendahnya kebangetan. Dari 600.000 per bulan tuh jadi berapa? Jadi 150.000 per bulan. Kemudian bicara soal tadi tidak tepat sasaran dan pada siapa stimulus diberikan. Ini kuncinya di mana? Kuncinya di data. Jadi pemerintah itu nggak belajar dari COVID-19 pada waktu bantuan subsidi upah. Itu banyak yang tidak dapat adalah pekerja informal, ojek online, pekerja outsourcing, pekerja kontrak. Itu karena datanya masih berbasis data BPJS Ketenagakerjaan. Nah sekarang ini mengulang lagi nih. Jadi Ya, Mas Bima? Ya, Mas Bima masih bisa bergabung? Masih bisa mendengar suara kami, Mas Bima? Oke, Mas Bima, kami akan perbaiki kembali komunikasinya. Saya mau ke Pak Roy lagi. Pak Roy, tadi kan sekali lagi ya, ini sasarannya untuk siapa Betul. gitu ya. Sebenarnya kan kalau untuk konsumen retail tidak hanya menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas. Tapi kan kebanyakan di menengah ke bawah. Nah ini sudah bergabung lagi bersama kami. Mas Bima, silakan dilanjutkan Mas Bima. Tadi terkait dengan kebijakan yang mungkin ini datanya kurang tepat sasaran seperti itu. ya ini karena kurang tepat sasaran ini siapa yang mau disasar ini penting sekali. Karena apa? Kalau pemerintah tidak pegang data pekerja informal, pekerja outsourcing, ini sudah kecil jumlahnya, mungkin karena APBN-nya juga terbatas, uangnya juga masih dicarikan dari mana posnya. Tapi di sisi yang lain, efektivitasnya juga nggak akan terlalu terasa pada kuartal ketiga, kuartal keempat. Jadi pemerintah coba memanfaatkan libur sekolah. Itu nggak terlalu berefek karena kemarin momentum Ramadan Lebarannya juga sudah lewat dan menunggu momentum berikutnya Natal Tahun Baru juga masih lama. Nah, selain itu yang menjadi persoalan adalah kenapa pemerintah tidak berani melakukan kebijakan yang memang dibutuhkan masyarakat untuk dorong konsumsi rumah tangga. Contohnya adalah soal PTKP. Pada waktu Mei Day kan Pak Prabowo udah janji itu bahwa buruh bolehlah dipajakin gitu, tapi jangan terlalu banyak. Itu sebenarnya bisa diterjemahkan yang dibutuhkan sekarang agar disposable income-nya itu bisa lebih besar. Itu PTKP-nya itu diperbesar, misalkan jadi 7,5 juta per bulan. Jadi pekerja di bawah 7,5 juta rupiah per bulan gaji atau upahnya itu nggak perlu bayar PPh 21, nggak perlu bayar pengajak penghasilan. Uangnya bisa berputar di retail, berputar di perhotelan, berputar di banyak sekali konsumsi rumah tangga lainnya. Jadi kebijakan yang harusnya diambil tidak diambil. Selain itu juga apalagi PPN. Tarif PPN ini pada waktu itu bukan hanya tidak jadi naik 12%, tapi yang dituntut oleh masyarakat adalah negara lain bisa kok untuk menstimulus daya beli PPN-nya diturunkan 1-2%. Jadi hari ini harusnya kalau serius untuk mendorong konsumsi rumah tangga, tarif PPN Indonesia ini 9%. Ini pasti sektor retail, pengusaha retail nih semuanya happy kalau tarif PPN-nya bisa diturunkan, itu langsung terasa. Nanti cari pajak-pajak alternatifnya banyak lah, kepatuhan pajak dan lain-lain bisa didorong untuk menutup itu. Tapi intinya adalah masyarakat sekarang butuh yang betul-betul terasa. Termasuk juga diskon tarif listrik 50%. Itu sampai 1.300 VA. Padahal banyak pekerja dan juga masyarakat yang kos misalnya atau sewa rumah, dia nggak punya rumah itu, dia hanya menyewa. Tapi listriknya di atas 2.200 VA, itu banyak sekali, namanya kos-kosan. Dan itu juga mendapatkan paket stimulus yang sama. Jadi saya kira ini hanya sekedar mendorong populisme saja gitu ya, Ya. untuk meningkatkan approval rating dari pemerintah, tapi esensi untuk menyelamatkan ekonominya, itu saya bilang ini adalah placebo. Jadi obat kosong Oke. yang efeknya sangat kecil. Oke, baik. Saya ke Pak Roy lagi. Pak Roy, tadi sekali lagi ya, ini kan momennya yang paling besar konsumsi biasa di Lebaran sama Tahun Baru, Natal sudah lewat gitu ya. Ini sekarang lagi digenjot lagi untuk konsumsi di masa libur sekolah. Ini bener kalau di libur sekolah tuh konsumsinya nggak terlalu gede gitu, Pak Roy. Iya, betul. Jadi kita punya kulminasi kalau di konsumsi atau di retail, industri sektor hilir, itu di Lebaran. Itu mengontribusi biasanya hampir sekitar 55-60% omset setahun.
Nah kemarin sudah digelontorkan itu, ini saya menyambung, digelontorkan yang namanya diskon-diskon itu, termasuk kami juga diminta untuk kasih diskon. Itu dari margin kami loh kurang. Tidak ada disubsidi oleh pemerintah, tidak ada diskon listrik misalnya kepada retail sehingga kita bisa memberikan ekstra diskon, nggak ada. Tapi kita diminta untuk berikan diskon. Mengurangi margin kita sudah berikan. Banyak hari, apa sebutannya, hari belanja lah, hari Jumat barokah lah, dan tapi pada kenyataannya kita turun. Nggak Di ngaruh, Ramadan efek itu, kemarin Pak? turun kita. Ya. Udah dikurangi marginnya, Sudah kurang konsumsi marginnya, tidak sudah naik. ada diskon-diskon yang Oke. tadi, airline, diskon mudik dan lain sebagainya. Nggak berpengaruh. Karena apa? Masyarakat saving, itu kan sudah sesuai dengan keadaan sekarang ini. Nah itu yang tadi saya setuju dengan Pak Bima katakan, sebenarnya kalau mau menguatkan daya beli, apa sih yang harus ada di kepala kita? Hanya dua saja. Ciptakan pendapatan. Yang informal workers menjadi formal workers. Kalau belum ada formal workers, belum ada industri yang membuka, ya buatlah kewirausahaan. Ya, yang ter-PHK itu dibuatkanlah warung misalnya di halamannya, itu mendapatkan pendapatan. Yang sederhana saja, nggak usah muluk-muluk. Jadi pendapatan, ciptakan pendapatan. Kemudian yang kedua, memotong kos hidup. Tadi sudah disebutkan, saya setuju dan Pak Bima katakan, ya PTKP harus dinaikkan dari 4,5 juta sekarang menjadi 7,5 juta. Itu cepet dong, jangan sampai terlalu banyak pembicaraan kemudian nanti baru setahun 2 tahun kemudian baru direalisasikan. Ya. Kemudian PPN, ada fiskal yang harus segmented. Sekarang beberapa kebutuhan bahan pokok memang tidak ada PPN-nya, ya. Tetapi yang lainnya masih ada, minyak goreng masih ada PPN. Ya. Yang beras, yang gula, oke, tidak ada. Nah, kenapa itu sekaligus saja dikurangi? Karena apa? Karena ini satu sisi memang kita memerlukan dana, tetapi konsumsi jauh lebih besar dibutuhkan untuk mengungkit pertumbuhan kita. Kalau nggak, pertumbuhan kita kemarin sudah jelas turun kan 4,8%. Ya. Dan kalau di kuartal kedua kita mendapatkan turun lagi dari 4,8%, maka Indonesia masuk negara resesi 2 kali terjadi penurunan. Nah ini kita pelaku usaha sebenarnya tidak bermaksud mengingkari atau juga enemy of the state untuk menyatakan hal-hal seperti ini, tapi kami memberi alert. Kita nggak mau bangsa kita ini masuk resesi misalnya. Ya. Dengan segala kebijakan yang sekarang sudah dilakukan dari helikopter view pemerintah kita apresiasi. Tapi menyentuh kepada lapisan masyarakat di mana konsumsi rumah tangga masih kontributor terbesar dari GDP kita. Hampir 51,8%, 52%. Itu harus diselamatkan. Ya. Ya tadi, bagaimana menciptakan atau menaikkan pendapatan dengan kewirausahaan ketika belum ada manufaktur yang dibuka, manufaktur banyak yang gulung tikar dan seterusnya. Bagaimana yang informal menjadi formal. Ada pendapatan jelas, kemudian kedua menekan biaya hidup. Ya. Nah itu yang meningkatkan daya beli, bukannya diskon airline atau diskon tol. Ya ini memang kami mengerti masih digarap oleh kementerian terkait, ya dari kementerian koordinator. Ya bijaklah kementerian terkait inilah. Lihatlah substansinya benar atau tidak untuk dilakukan. Ada beberapa yang sudah baik, misalnya ya yang disebut diskon listrik. 1.300 VA sekarang, kemarin 2.200. Tadi yang dikatakan Pak Bima, yang 1.300 itu berapa besar? Ya. Kemudian hanya 2 bulan lagi, kenapa nggak dibuat 1 tahun? PLN kan harus tetap produksi listrik, Ya. mau situasi apapun. Kenapa nggak sampai 1 tahun? Nah itulah kondisi-kondisi itu karena apa? Karena tidak ada evaluasi, Oke. tidak ada ruang dengar. Nah ini dia nih yang kita perlu cermati juga evaluasinya. Ini kan Mas Bima, kita kan sudah 3 kali, ini ketiga kalinya dikeluarkan untuk stimulus pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Di stimulus yang pertama di bulan Januari ini soal kenaikan tarif PPN yang nggak jadi, itu kan sudah digelontorkan. Kemudian di Lebaran juga sudah digelontorkan. Nyatanya kan masih melambat pertumbuhan ekonomi bahkan di bawah 5%. Anda melihat kalau stimulus yang ketiga ini seperti apa? Kira-kira bakal bisa naikin apa enggak, Mas Bima? Jadi sebelum masuk evaluasi yang paling penting itu ngobrol nggak antara kementerian di bidang perekonomian. Tim ekonomi ini gimana koordinasinya? Karena ini terjadi berulang, persiapan dari stimulus yang harusnya kan berbasiskan pada data, siapa yang dapat, stimulusnya model seperti apa, berapa lama, kenapa dilakukan, anggarannya ada atau tidak. Ini kita lihat nih semua serba nggak siap. Jadi begitu stimulus diumumkan ditanya, ada nggak anggarannya? Karena itu butuh sekitar 50 triliun itu, stimulus-stimulus itu. Anggarannya masih dicari. Ini kan artinya masalah utamanya ini pembuat kebijakan ini tidak saling berkoordinasi di dalam tim ekonomi itu sendiri. Nah baru evaluasi.
Evaluasi udah jelas bahwa triwulan pertama ekonomi kita tidak mencapai 5%, meskipun sudah ada Ramadan Lebaran. Berarti stimulusnya tidak berhasil. Kemudian apa? Mau bicara stimulus, di satu sisi dia dikasih diskon tarif listrik, belanja pemerintahnya kontraksi 1,3% secara tahunan. Artinya apa? Artinya stimulus yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat sekarang adalah APBN, APBD, terutama belanja modal. Itu cepat diserap, itu cepat kemudian direalisasikan. Itu yang nggak terjadi. Jadi orang akhirnya, dan pengusaha saya kira juga berpikir, ini sebenarnya mau memberikan stimulus, tapi dana sepertinya nggak ada. Jadi rem program-program lain yang justru menciptakan lapangan kerja, terutama yang ada di daerah. Jadi ini kan likuiditas nih di banyak daerah ini kan terganggu karena efisiensi belanja pemerintah. Jadi ada kontradiksi-kontradiksi di situ yang kemudian membuat mau dievaluasi seperti apapun, kalau ini mengulang yang sama, hampir sama, maka efeknya akan sangat-sangat kecil. Oke. Bahkan efeknya akan tergantikan oleh serapan belanja yang masih rendah. Itu kalau misalnya kita perkirakan gitu Mas Bima, ketika nanti sudah digelontorkan ini stimulus yang ketiga ini, berapa lama efeknya kira-kira? Ya, efeknya kan harusnya langsung terasa tuh. Ya kan? Karena memanfaatkan libur sekolah itu asumsinya. Tapi tadi ketika banyak masyarakat yang harusnya berhak mendapatkan subsidi upah tidak dapat. Kemudian yang disubsidi justru kelas menengah ke atas lewat diskon tarif tol, kemudian ada juga diskon dari tiket pesawat penerbangan. Jadi sebenarnya siapa yang sedang paling sakit sekarang? Kalau lihat dari data simpanan, itu akan terlihat kok. Yang sekarang itu butuh dibantu, betul kelas menengah. Kelas menengah di sebelah mana? Ini masalahnya, mau memberikan stimulus, narasinya besar, tapi datanya itu nggak pegang. Datanya tidak akurat. Jadi sebelum memberikan stimulus dan lain-lain, dan nanti untuk bahan evaluasi, ini tolonglah, ini data ini by name by address, siapa yang jadi korban PHK, pemerintah nggak pegang kok. Siapa yang jadi korban PHK ya, di sektor-sektor kemudian pekerja outsourcing dan pekerja kontrak, termasuk ojol yang kemudian berhenti bekerja menjadi ojol, alih profesi lain, di mana dan lain-lain. Jadi data kita lemah sehingga efek dari pemberian stimulusnya itu menjadi lemah juga. Jadi saya pikir di kuartal ketiga meskipun ada stimulus, ekonomi masih akan tumbuh di bawah 5% secara year on year. Oke, baik. Saya ke Pak Roy lagi. Pak Roy, tadi pertanyaannya sama ke Mas Bima, soal kalau misalnya ada stimulus yang seperti ini, memang dorongannya hanya sesaat kayaknya ya. Betul. Emang seberapa besar sih Pak dorongannya, dan seberapa lama yang dirasakan oleh para peritel ini Pak? Ya, kami sangat merasakan sekali karena kami kan setiap hari berhadapan dengan konsumen yang datang, konsumen yang berbelanja. Ya, ada beberapa barang memang kita akui, ada trendsetternya cukup bagus, masih bertahan. Misalnya kosmetik, ya nggak ada lah yang setiap kita yang tidak ingin cantik, ya kosmetik masih bagus. Tapi kita bicara produk yang lain dong. Kosmetik itu as a part, ya kita ada 32.000 SKU misalnya di dalam satu hypermarket, dalam supermarket ada sekitar 25.000 SKU. Nah, produk yang lain bagaimana? Nah, ternyata kan tergerus. Produktivitas kita tadi saya sudah bilang, Comstore growth kita turun hampir 15-18% dari tahun lalu. Karena apa? Masyarakat menahan belanja yang punya uang pas-pasan. Sementara yang punya uang lebih, ya melihat situasi yang ketidakpastian, yang punya uang lebih itu hanya satu, butuhnya optimisme. Ketika dilihat optimismenya masih ya tambal sulam, masih juga belum selesai urusan-urusan program perencanaannya, tata kelolanya, ya kita tahulah ya udah rahasia umum MBG tata kelolanya bagaimana nih, selesai nggak 85 juta anak bisa makan minum itu, dan antara mau kemana nih investasinya, kemudian macam-macam ya, Koperasi Merah Putih udah dibentuk, terus apa produknya, apa marketnya, mau kemana, tata kelolanya bagaimana. Nah, semua kan menunggu dan melihat. Nah, yang punya uang itu melihat itu situasi kalau tidak pastian sehingga menahan belanja juga. Nah, yang paling kita sangat peduli adalah yang justru yang level menengah dan level bawah. Yang terbesar di dalam konsumsi kita itu adalah level menengah. Ya, hampir sekitar di atas 40% lah, 38 sampai 40% lah. Nah, ini kondisi ini yang nggak terjaga, yang nggak kena jaring pengaman kan, yang nggak kena ada bantuan, ya. Dan mereka semakin rentan miskin. Ya, ketika tidak ada pekerjaan formal yang terbuka,
ya mereka informal. Ya kalau kerja informal itu siapa yang mau sih? Hujan kehujanan, kerjanya panas kepanasan. Kalau bisa kerjaan formal kan, gaji tetap, income tetap. Nah sekarang mereka informal, nah, mereka rentan miskin. Ya pendapat ya ini kan harus dicermati ya, kelompok ini. Nah itu yang kita selalu harapkan adalah bukalah ruang dengar. Itu tadi dikatakan Pak Bima, itu betul sekali. Kemudian berbasis data, evaluasinya itu harus berbasis data. Bukan copy paste atau tadi pakai istilah placebo itu yang obat hanya untuk bikin tenang aja. Obatnya sakit kepala tapi dikasih obat demam, obat yang tidak ada hubungannya. Nah, ini harus ada buka ruang dengar dan mendengarkan apa yang menjadi harapan pelaku usaha maupun juga masyarakat. Oke, itu harapan dari Asosiasi Retail, harus ada ruang untuk saling mendengarkan dan juga saling berbagi gitu ya Pak ya, terkait dengan evaluasi yang dilakukan selama ini. Tapi pertanyaannya tadi yang menarik juga dari Mas Bima, pernyataan soal ini kan stimulus ini sepertinya hanya efek placebo saja gitu ya, obat sementara. Lalu bagaimana sih sebenarnya obat benerannya biar pertumbuhan ekonomi kita sembuh dan juga naik? Kita akan bahas usai jeda saudara, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Ada kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita masih membahas terkait dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2025. Tadi menyambung ke Mas Bima. Mas Bima, ini kan kata-kata diskon, kata-kata gratis, ini kan kayaknya tuh laku banget ya di masyarakat tuh seksi gitu. Tadi kan Mas Bima juga sempat bilang gitu ya, ini tuh sebenarnya bisa jadi buat menaikkan approval rating gitu ya. Ya udah, yang pokoknya pemerintah udah melakukan sesuatu, mau dia efeknya kerasa apa enggak, ya udahlah pokoknya saya terkesannya adalah sudah melakukan sesuatu. Kalau Mas Bima melihatnya seperti itukah? Ya, saat ini nggak bisa dipoles citranya dengan hanya stimulus-stimulus yang sifatnya placebo dan temporer, karena yang dilihat misalnya job fair di Bekasi itu sampai meledak seperti itu, dan di banyak tempat banyak anak muda menganggur. Ini udah situasinya nggak bisa dijawab dengan stimulus-stimulus tadi. Dan saya mau menanggapi sedikit, misalkan Pak Roy tadi bilang soal kosmetik naik. Nah, ini justru yang terjadi sebenarnya lipstick effect. Ini situasi makin memburuk ekonomi, kemudian orang untuk menghibur diri dia beli kosmetik. Jadi kosmetik yang naik nih bisa jadi alarm sebenarnya bagi perekonomian gitu kan. Daripada pusing bayar pinjol, lebih baik uangnya buat beli kosmetik harga murah, yang penting dia happy. Nah, artinya situasi-situasi ini indikator-indikator ekonomi, apalagi yang mereka yang kelas menengah atas ya, investor-investor itu nggak akan membacanya hanya dengan pemerintah melakukan sesuatu, tapi pertanyaannya adalah yang dilakukan pemerintah itu efektif atau tidak menyelesaikan persoalan yang sifatnya sudah sangat struktural, sudah sangat fundamental. Nah, selain itu yang bisa dilakukan, ini sekarang nih semua sedang berharap begitu swastanya banyak yang melakukan rem karena berbagai hal ya, mereka menunda ekspansi, melakukan rekrutmen juga berkurang. Maka jawabannya, ini di teori ekonomi manapun deh, jawabannya adalah pemerintah itu melakukan apa? Jadi government spending atau belanja pemerintah itu adalah kuncinya gitu untuk bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dan di pemerintah bukan hanya APBN, APBD. Ini semua orang sedang menunggu Danantara ini yang tadinya mau meleverage ekonomi, mau meningkatkan ekonomi, ini sedang mengerjakan proyek apa dan berapa banyak serapan tenaga kerjanya. Karena itu konsolidasi BUMN, ini kan kuasi kementerian BUMN yang sangat superpower. Dan artinya apa? Artinya cerita-cerita bahwa Danantara bisa mendorong serapan tenaga kerja, masuk ke sektor-sektor yang hijau, yang banyak menciptakan lapangan kerja baru. Ini sebenarnya harus segera dijawab. Jadi selain pemerintah, presiden, Danantara ini ya yang akan menjadi jawaban atau justru akan menjadi beban. Nah, ini sekarang sedang ditunggu. Jadi anak muda ini harusnya job fair-nya diciptakan oleh Danantara gitu loh. Jadi job fair-nya nggak perlu ke Bekasi Cikarang itu. Jadi ini yang menjadi salah satu tantangan. Sekarang pemerintah ini belanjanya seperti apa, tapi juga Danantara ini tolong melakukan rekrutmen secara masif, secara besar-besaran, atau meminta
BUMN dan anak usaha cucu usahanya untuk melakukan rekrutmen, terutama mereka yang jadi korban PHK tanpa diskriminasi usia kerja. Jadi kalau yang di PHK punya pengalaman panjang, harusnya BUMN buka lowongan kerja ke sana. Nah, itu solusi yang sangat sangat quick win. Tinggal masalahnya ini pemerintah mau melakukan itu atau tetap menunggu swasta siklusnya pulih perlahan. Tapi kan butuh waktu. Oke, itu memang kita kan sudah akhirnya menyentuh nih Mas, kita bahas menyentuh masalah pokoknya tadi disebutkan oleh Pak Roy juga sebenarnya ciptakan pendapatan, kemudian ciptakan lapangan kerja juga untuk mereka bisa mendapat pendapatan dan juga mengurangi potongan-potongan bagi mereka. Tapi Mas Bima, kalau kita misalnya melihat sekarang yang dilakukan oleh pemerintah memang kan untuk menaikkan sementara gitu ya pertumbuhan ekonomi, paling enggak katanya pengennya sampai 5% gitu kan. Nah, kalaupun misalnya tadi Mas Bima seharusnya menyentuh tadi misalnya APBD, APBN, APBD diserap lebih luas, tapi kalau tidak ada stimulus yang ketiga ini dan juga stimulus yang kedua dan pertama itu malah semakin jeblok nggak Mas? Nggak di angka 4,8, justru malah bisa di bawah 4,5 atau ke 4 gitu. Apakah langkah-langkah pendek-pendek cepat seperti ini juga diperlukan sebenarnya untuk menjaga paling tidak nggak jeblok-jeblok amat gitu Mas? Iya, nah ini kita logikanya tidak boleh biner. Biner tuh artinya gini, A, pemerintah mendiamkan situasi, tidak melakukan apapun. B, melakukan stimulus tadi yang selama beberapa bulan itu. Nah, itu nggak bisa begitu. Jadi melakukan stimulusnya juga harus benar. Melakukan stimulusnya juga harus yang betul-betul terasa. Nah, stimulus itu tidak harus berbentuk fiskal. Moneternya bagaimana nih? Bank Indonesia berani menurunkan suku bunga berapa? Itu juga masih jadi pertanyaan. Karena sekarang yang menjadi tekanan cukup tinggi buat masyarakat adalah bayar cicilan. Orang semuanya sekarang pakai cicilan kok, pakai kredit, pakai pay letter. Berarti suku bunga moneter ini juga harus nendang selain dari sisi fiskal. Nah, kemudian dari sisi fiskal atau APBN-nya sendiri, ini APBN-nya kenapa sejauh ini masih rendah serapan anggarannya. Kenapa anggaran-anggaran yang memang banyak menyerap tenaga kerja, saya nggak bilang semua infrastruktur itu tidak diperlukan. Beberapa infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, sektor pangan, yang menjadi topik ketahanan pangan dan juga sektor transisi energi misalnya. Bangunlah itu energi terbarukan, itu kan bagian dari infrastruktur dan belanja modal pemerintah yang bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Nah, jadi ini semua harus bergerak secara paralel. Satgas PHK bagaimana? Satgas PHK bagus. Itu juga harus dilakukan secara paralel karena Satgas PHK sebenarnya job fair juga. Tinggal siap nggak pelaku usaha nanti kalau sudah disetor data korban PHK-nya, nanti pelaku usaha bilang dari 2.500 orang cuman bisa menyerap 200 orang misalnya. Nah, jadi ini semua menjadi solusi yang harus dijalankan secara paralel. Jadi kita tidak hanya berharap pada stimulus dari sisi diskon listrik, diskon tarif tol, diskon maskapai penerbangan, itu hanya bagian kecil dari yang harusnya pemerintah melakukan banyak hal. Termasuk tadi melalui BUMN, UMKM, vendor-vendor UMKM, itu harus diajak masuk rantai pasok BUMN. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan kreativitas itu. Tapi satu hal, yang paling penting adalah setiap kebijakan stimulus, koordinasi. Karena yang menjalankan nanti adalah kementerian teknisnya. Kalau koordinasinya tidak beres di depan, maka implementasi stimulusnya juga akan sulit direalisasikan. Oke, baik. Saya ke Pak Roy lagi. Pak Roy, sebenarnya kalau dari sisi pengusaha seperti itu, apa sih sebenarnya stimulus yang diperlukan sekali gitu ya? Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga untuk menjaga kelangsungan retail sendiri, Pak? Jadi tadi kan saya bilang kalau kita bicara konteks peningkatan daya beli, saya sependapat Pak Bima katakan bahwa memang kita harus jaga nih pendapatan kan. Kalau tidak ada sektor formal yang belum dibuka atau belum terrealisir program-program pemerintah, lumbung pangan lah atau apapun lah sebutannya, ya harus dibuatin kewirausahaan, nggak ada jalan lain. Kemudian yang kedua, menekan cost living, biaya-biaya hidup yang berkaitan dengan PPN tadi, bahan pokok harus ditambah lagi yang nggak kena PPN, kemudian juga PTKP dinaikkan dari 4,5 jadi 7, itu poin utamanya. Poin selanjutnya adalah insentif buat yang bawah, itu kan sudah berjalan selama ini. Itu harus betul-betul jelas datanya dan
betul-betul masuk ke kantongnya masyarakat. Jangan lagi ada processing yang sifatnya ada hal-hal yang kita nggak harapkan sehingga ada ketidaksesuaian apa yang didapat. Kemudian dipikirkan juga nih level menengah, ya. Kita kan kalau bicara level bawah itu nggak lebih dari 20 juta, ya. Antara 18 jutaan sekarang ini, ya. Datanya banyak, ada yang bilang 16, ada yang bilang 18, anggaplah 20. Lalu yang kelompok menengah bagaimana? Nah, ini mesti dibuatkan dong jaringan pengamannya. Ya. Nah, jadi insentif itu yang langsung kepada masyarakat, tidak lewat berbagai jalur, channel, atau apapun lah sebutannya, program atau apapun lah, baik itu pemerintah pusat ataupun juga implementasi pemerintah daerah, itu harus real betul masuk uang kantongnya di rakyat. Sekarang ini uang kan nggak masuk ke kantong rakyat, uang beredar di atas. Kalau dibilang pemerintah nggak ada uang, kenapa sekarang ada program baru lagi? Merah Putih, Koperasi, kemudian ada MBG, ada Danantara yang memang dikumpulin nih BUMN semua. Kan sebenarnya uang ada. Tapi bagaimana prioritas, tata kelolaan? Dan jangan lupa konsumsi harus tetap dijaga. Jangan dibuat konsumsi ini sebagai sesuatu yang jalan sesuai maunya saja, mau apa jadilah kisera-kisera, gitu kan? Tapi kalau misalnya konsumsi sudah terjaga, sudah meningkat, kemudian retail juga otomatis terdongkrak atau juga butuh stimulus nih Pak. Misalnya diskonnya, kalau disuruh ngasih diskon ya jangan retailnya doang yang disuruh ngasih diskon, tapi juga ada insentif juga. Gitu. Pengalaman kemarin kita diminta diskon tanpa dibantuin apa-apa. Jadi kita ngurang margin. Nah, ini prediksi kami, ya, yang airline ataupun juga pengelola tol itu mereka juga harus memotong margin karena diminta untuk dikasih diskon. Loh, mereka masih bleeding, sekarang disuruh ngasih diskon, permintaan tidak naik juga. Itu hanya prediksi saya. Ya. Karena apa? Karena ya udahlah airline gimana supaya meningkat, kasihlah diskon. Airline, ayo kasih diskon di orkestra. Mudik, operator, ayo kasih di orkestra. Tapi nggak ada bantuan yang langsung buat mereka, sehingga mereka juga banyak yang bleeding kan. Kita tahu airline Indonesia sendiri, airline lokal sendiri, ya saya nggak sebut brand lah. Itu kan sekarang lagi batuk-batuk ya. Ada keuntungan tapi belum bisa menutupi semuanya. Nah, artinya apa? Kembali lagi kayak ke retail kemarin, kita diminta diskon macam-macam, baik offline maupun online. Terus apa yang diberikan buat kita? Untuk kita bertahan, sehingga banyak yang juga sekarang ketika sesuatu usaha sederhana aja lah. Kalau sudah tidak produktif, biasanya 1 semester kita masih bertahan untuk bleeding. Tapi setelah 1 semester kita akan lihat apakah kita teruskan atau kita tutup. Dan itu sekarang sudah terjadi, sudah terbukti beberapa retail asing yang ada yang sudah pulang kampung, meninggalkan Indonesia. Kemudian lokal juga, ya efisiensi. Dan harus menjaga supaya yang konsisten bisa tetap berlanjut, yaitu dengan pengurangan yang tidak produktif. Itu sesuatu yang wajar, bukan hanya di retail, ya, bisnis apapun, pariwisata, ya destinasi wisata, farmasi, apotek. Kalau nggak produktif, buat apa ada di situ? Nah, itu juga terjadi pada retail. Nah, jadi kembali lagi, bagaimana tadi ditanyakan, apa ya lagi yang selain pendapatan sama biaya yang coba diallocated? Baik itu dari kebijakan fiskal maupun moneter. Moneter, ya suku bunganya coba ditinjau lagi lah, karena ini kan pengaruh kepada interest KPR atau KPM mobil dan rumah yang dibayar oleh mid level. Tapi bagaimana insentif itu yang langsung kepada kantong masyarakat, ya. Yang di bawah sudah, tapi yang di tengah ini dipikirin bagaimana caranya. Karena yang di tengah ini juga kan nyicil rumah mahal juga gitu Pak, nggak dapat insentif gitu kan ya. Ya bunganya kan masih bunganya masih tinggi, dan saya mau nanya kan masih tinggi. Nah, saya mau ke Mas Bima, ini kan kemarin baru diturunin gitu ya suku bunga BI, tapi kalau untuk langsung ke masyarakat, apalagi mungkin kelas menengah gitu kan tidak langsung terasa. Mungkin terasanya benar Mas ya, dari 6 sampai 1 tahun kemudian gitu ya penurunan suku bunga, dan otomatis juga bukan otomatis bank-bank yang ngasih kredit ini langsung ngasih diskon ataupun nurunin suku bunganya serendah itu. Mas Bima melihatnya seperti apa? Ya, suku bunga berapa banyak dia penurunan suku bunganya? 50 basis poin kan enggak? 25 Jadi, ya suku bunganya belum terasa berarti, dan transmisinya lama. Tapi yang kedua adalah bank juga khawatir ini sekarang ini, terutama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Likuiditasnya sedang tertekan kan, jumlah simpanan perorangannya turun dan lain-lain. Tapi di sisi yang lain dia di-push untuk membiayai sesuatu yang beresiko tinggi. Sudah beresiko tinggi, ya kan bunganya cuma 3% itu Koperasi Desa Merah Putih. Sudah beresiko tinggi. Ini juga saya ingin menganalisis secara singkat bahwa adanya Kopdes Merah Putih dengan anggaran yang sangat besar plus himbara juga dipaksa di sana.
Ini yang kita lagi hitung, berapa banyak pelaku usaha mikro, ultra mikro yang harus gulung tikar karena adanya Kopdes Merah Putih. Karena yang terjadi ini adalah mengganti banyak sekali pelaku-pelaku usaha existing yang ada di pedesaan. Itu stimulus atau itu menjadi hambatan ekonomi. Nah, itu pemerintah harus punya kajian seperti itu. Jadi mau mengeluarkan kebijakan apapun MBG dan lain-lain, yang selalu ditanya adalah kajiannya mana, Ya. hitung-hitungan datanya mana. Itu yang paling penting gitu yang ke depan. Jadi mau ada stimulus tapi Kopdes Merah Putih tadi mensubstitusi pelaku usaha yang ada di daerah, maka kita akan melihat apa yang terjadi dengan angka kemiskinan. Itu bukannya mengalami penurunan, tapi justru bisa jadi mengalami kenaikan dengan stimulus ataupun program yang saling mensubstitusi tadi, Ya. saling mengganti. Dan saya pikir untuk pendapatan masyarakat ini, kalau suaranya kan ini sama nih ya, antara akademisi ya, lembaga penelitian dengan pelaku usaha bahwa pajak dan pajak ini yang langsung terkena ke pengusaha kena dan lain-lain. Jadi kalau mumpung Dirjen Pajaknya ini baru, tolong bicara dengan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dengan Komisi 11 di DPR. Untuk apa? Untuk melakukan revisi undang-undang terkait dengan PPN. PPN itu penting, PTKP juga penting. Tapi selain itu yang selalu kita lihat, pemerintah bukan tidak memberikan insentif perpajakan. Setiap tahun itu belanja perpajakan kita 400 triliun. Apa yang masalah? Yang masalah ini, nah ini Pak Roy harapannya juga menanyakan terus, 400 triliun belanja pajak ini ke siapa? Efek tenaga kerjanya apa? Efek ke retail, ke ekonominya itu apa? Ini harus dievaluasi, karena belanja pajak ini sebenarnya insentif, tapi kalau tidak terasa berarti potensial loss perpajakan. Ya. Nah ini yang selalu kita minta, tapi belum mendapatkan insentif yang sesuai justru ke sektor padat karya dan sektor retail. Sekarang adalah sektor hotel, akomodasi, makanan minuman, yang harusnya belanja perpajakan itu juga diarahkan sebagian ke sana. Jangan industri padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja dapat terus tanpa ada evaluasi. Sekali lagi evaluasi ya Mas ya terkait dengan perpajakan, kemudian ini pun stimulus-stimulus yang dilakukan pemerintah untuk di kuartal 2 2025 juga harusnya dievaluasi dari stimulus sebelum-sebelumnya, dan semoga dengan adanya evaluasi mendengarkan dari seluruh pihak termasuk dari pihak retail dan juga dari semua stakeholder ini bisa menghasilkan kebijakan yang kedepannya tidak hanya untuk placebo dan juga dorongan sesaat, tapi juga secara garis besar, secara keseluruhan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, dan semoga di atas 5% walaupun agak sulit ya. Baik, terima kasih Pak Roy Mande, Ketua Umum Afiliasi Global Retail Association, dan juga Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Seldes, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat. Pagi, terima kasih. Salam sehat.